Kenalkan, nama saya Endah Citra Resmi, spesialis anak konsultan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang akan memandu acara hari ini sebagai moderator. Selamat datang bagi rekan media dan seluruh narasumber, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, para pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia, serta Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang pada hari ini. Ya. Pada hari ini kita akan sama-sama menghadiri media briefing virtual mengenai deteksi dini penyakit jantung bawaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit jantung bawaan ini memiliki angka yang cukup tinggi dan salah satu faktor yang bisa meningkatkan angka kematian bayi. Dan upaya pemerintah sampai saat ini adalah untuk menurunkan angka kematian bayi dan juga menjadi program utama dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebagai pembukaan, saya akan mempersilakan Dr. Piprim Basarahianwarso, spesialis anak konsultan, untuk menyampaikan sambutannya. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Direktur Ditkesga, ya, Dr. Erna, kemudian Ibu Ketua IBI, Ibu Emi, para narasumber, Dr. Rizky dan Dr. Rismala, serta para rekan-rekan dari media, ya, dan juga para ketua IDAI cabang, alhamdulillah hadir juga bersama kita, dan UKK lain, ya. Jadi IDAI ini ada ketua IDAI cabang, ada 30 cabang se-Indonesia, dan juga ada UKK. UKK ini unit kerja koordinasi, yaitu ada 14 disiplin subspesialis yang tergabung dalam UKK namanya. Ya. Pada siang hari ini yang akan menyampaikan adalah UKK kardiologi dan UKK neonatologi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui, pemerintah kita berupaya keras untuk menurunkan angka kematian bayi. Ya. Sebagaimana kita ketahui, kita masih cukup tinggi angka kematian bayi kita ini. Ya. Kita ingin menurunkan dengan signifikan sesuai dengan SDG, ya, SDG Sustainable Development Goal, poin ketiga, ya. Nah, 80% dari angka kematian bayi itu meninggal 6 hari pertama dalam kehidupannya. Ya. Nah, ternyata kelainan kongenital itu menyumbang cukup besar, ya, sekitar 7% atau ya 7%-an, ya. Kelainan kongenital itu menyumbang angka kematian bayi. Nah, di antara kelainan kongenital yang sering itu terjadi adalah penyakit jantung bawaan. Ya. Nanti mungkin Dr. Rizky akan jelaskan lebih detail, tapi di antara penyakit jantung bawaan itu ada yang disebut penyakit jantung bawaan kritis. Ya. Biasanya biru. Ya. Tipikalnya adalah bayi lahir bagus, baik-baik saja, nilai Apgar-nya bagus, ya. Tapi beberapa saat kemudian, bisa beberapa jam atau di hari kemudian, ya, perburukan dan kemudian meninggal, ya. Kemudian meninggal. Dan kita tidak tahu apa masalahnya. Ternyata ini setelah dilakukan penelitian, penyelidikan adalah salah satunya penyakit jantung bawaan kritis. Ya. Apa itu penyakit jantung bawaan kritis? Nanti mungkin Dr. Rizky akan menjelaskan lebih detail, ya. Tapi kira-kira adalah penyakit jantung bawaan yang butuh pertolongan segera, ya, butuh pemberian obat-obatan segera atau tindakan medis segera. Ya, kalau tidak, dia tidak tertolong. Ya. Penyakit jantung bawaan ini tentu saja garda terdepan yang menolong adalah bisa para bidan, ya. Oleh karena itu kita undang juga Ketua IBI hadir bersama kita, juga bisa dokter umum atau dokter anak yang menolong persalinan atau operasi, ya, operasi sesar di rumah sakit, ya. Jadi garda terdepannya bisa beragam, tetapi setelah bayi itu lahir, ya,
penting sekali kita deteksi sejak awal ya penyakit jantung bawaan ini agar bisa kita selamatkan ya bayi-bayi yang penderita penyakit jantung bawaan kritis ini untuk mendapatkan pertolongan segera. Karena ketika luput ya, apalagi ketika hanya dianggap sebagai asfiksia, makanya nanti Dr. Risma mungkin akan menjelaskan lebih lanjut lagi apa bedanya asfiksia dengan penyakit jantung bawaan kritis ya. Karena ini di daerah seringkali disalahartikan ya. PJB kritis dianggap asfiksia, jadi ya udah meninggal nggak apa-apa gitu ya. Ini sangat disayangkan karena satu nyawa saja begitu berharga ya bagi kita semua ya. Satu nyawa saja begitu berharga. Jadi jangan bilang ini hanya satu nyawa, tidak ya, tetapi upayakan agar tidak ada korban-korban yang berjatuhan karena deteksi dininya tidak berlangsung dengan baik. Hadir bersama kita juga Ibu Erna dari Ditkesga ya. Mungkin nanti dari pemerintah kita bisa sinergikan upaya-upaya untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis ini lebih awal lagi sehingga bisa tertolong dan menurunkan angka kematian bayi sebagaimana cita-cita kita bersama agar angka kematian bayi di Indonesia ini bisa menurun dengan signifikan. Saya kira itu terima kasih Dr. Endah. Silakan saya kembalikan kepada Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Piprim atas sambutannya, mungkin sudah menjelaskan kepada kita mengenai latar belakang dari acara kita hari ini. Baik, selanjutnya saya ingin memohon kepada Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Dr. Emi Nurjasmi, untuk bisa juga memberikan sambutan. Kami persilakan Ibu Emi. Masih mute, Bu, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Endah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Ahli Anak Indonesia, Dr. Piprin Basarah Yanuarso, spesialis anak konsultan. Yang saya hormati dan saya cintai Direktur Kesehatan Keluarga, Dr. Erna Mulati, MSc, CMFM. Yang saya hormati pengurus IDAI baik di pusat maupun di wilayah, serta semua ketua UKK. Tentu saja saya hormati para narasumber, para mitra kerja, serta para undangan atau hadirin yang bergabung bersama kita pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya kita dikaruniai nikmat sehat sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti acara pembukaan seminar media IDAI dengan tema yang sangat penting sekali, deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir, cek saturasi, selamatkan nyawa, yang dilaksanakan pada hari ini, hari Senin 13 Desember 2021. Atas nama Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, kami menyampaikan terima kasih diundang pada seminar ini dan juga apresiasi kepada pengurus pusat IDAI yang telah menginisiasi seminar ini. Mudah-mudahan nanti kami dari teman-teman bidan juga mendapatkan informasi berkaitan dengan topik yang kita bahas pada siang hari ini. Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan strategis yang ada pada garis terdepan pelayanan kesehatan memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kebidanan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak yang berkualitas dimulai sejak dini, yaitu sejak sebelum kehamilan atau bahkan dimulai dari masa remaja, sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan. Pengawasan kesehatan ibu sebelum hamil, saat hamil, sangat menentukan kualitas anak yang akan dilahirkan. Dalam rangka upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia, berbagai program dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Screening atau deteksi dini yang dilakukan pada saat kehamilan terhadap berbagai penyakit yang dapat menjadi determinan penyebab kematian ibu dan bayi menjadi salah satu program prioritas.
Kelainan jantung bawaan pada bayi merupakan salah satu determinan penyebab kematian bayi. Prevalensinya sangat tinggi, lebih kurang 1 dari 100 bayi baru lahir dengan kondisi yang bervariasi, mulai dari yang ringan sampai kondisi yang sangat berat. Penyebab kelainan ini paling banyak adalah karena kelainan genetik. Ibu yang memiliki faktor risiko seperti diabetes mellitus, rubella, kelainan darah, dan penyakit penyerta lainnya segera dirujuk atau berkolaborasi dengan dokter untuk melakukan pemeriksaan jantung janin pada masa kehamilan. Ini bidan-bidan di dalam melakukan antenatal care. Anak yang lahir dengan diagnosis penyakit jantung bawaan pada masa kehamilan memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan jika baru terdiagnosis ketika bayi lahir. Sebagai tenaga kesehatan yang menjadi pilihan utama bagi ibu hamil dalam memeriksakan diri sesuai dengan riset kesehatan dasar, bidan perlu melakukan anamnesa mendalam dan deteksi dini terhadap setiap kehamilan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Ketika bidan menemukan ibu hamil dengan faktor risiko, tanpa memandang usia kehamilan, diharapkan segera melakukan rujukan dan kolaborasi kepada dokter. Demikian juga halnya bidan sebagai penolong persalinan harus melakukan penilaian terhadap bayi segera setelah lahir dengan melihat apakah menangis atau tidak, otot bayi lemah atau tidak, dan usia kehamilan secara teliti dilakukan penilaian tersebut dengan gejala yang bisa tadi disampaikan juga oleh Dr. Piprin, kebiruan atau kehitaman di bibir dan kesulitan bernafas. Bidan perlu melakukan screening dan deteksi dini pada bayi baru lahir dengan menggunakan pulse oximetry selama kurang dari 24 jam kelahiran untuk mengetahui kelainan jantung bawaan. Pemeriksaan ini dilakukan pada bayi baru lahir untuk mengetahui adanya gangguan sejak awal kelahiran. Sehingga apabila ditemukan gangguan dapat diantisipasi sedini mungkin, bidan harus segera melakukan rujukan dan kolaborasi dengan dokter spesialis anak. Pada pemeriksaan kehamilan, bidan memberikan konsultasi, informasi, edukasi, dan memfasilitasi konseling ibu hamil untuk dapat mendeteksi berbagai risiko. Antara lain, bidan harus menganjurkan pemeriksaan kehamilan secara rutin dan teratur sesuai standar, menerapkan perilaku hidup bersih sehat, konsumsi nutrisi seimbang, kesiapan untuk inisiasi menyusu dini dan pemberian ASI eksklusif setelah bayi lahir, kesiapan untuk pemakaian kontrasepsi pasca persalinan, mengenal tanda-tanda bahaya termasuk gerakan janin lemah atau hilang, usia kehamilan yang tidak sesuai dengan tinggi fundus usteri, dan juga memfasilitasi untuk P4K, persiapan pertolongan persalinan dan penanganan kegawat daruratan. Peran bidan sangat penting dalam melakukan screening saat antenatal care dan dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi dengan dokter untuk pemeriksaan kesehatan ibu dan janin secara komprehensif. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga dengan seminar media IDAI yang mengangkat tema penting ini, deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir, cek saturasi, selamatkan jiwa, maka kita dapat melakukan upaya promotif preventif untuk menurunkan insiden penyakit jantung bawaan ini. Akhir kata, sukses untuk IDAI, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Emi atas sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dr. Erna Mulati, MSc CMFM, Direktur Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI. Kepada Dr. Erna, kami persilakan. Terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprin Basarah Yanwarso, spesialis anak. Kemudian Ketua Umum PBID, Dr. Eni Nurjasmi, MKes. Kemudian para narasumber dan moderator seminar, Dr. Risma Kerina Kaban, spesialis anak konsultan dari UKK Neonatologi,
Dr. Rizky Adriansyah, spesialis anak konsultan dari UKK Kardiologi IDAI, dan Dr. Liz Nurmalia, spesialis anak konsultan, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan kurnia-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada kegiatan seminar media IDAI deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir, cek saturasi, selamatkan nyawa dalam kondisi sehat. Saya sangat mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh IDAI melalui seminar ini. Semoga kita semua tentunya mendapatkan banyak manfaat dan tentunya membawa kebaikan bagi anak-anak kita yang dilahirkan di tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana memenuhi hak anak, terutama untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang sehat, sehingga menjadi bekal sumber daya manusia yang unggul. Sehubungan kesehatan anak, kita masih menghadapi tingginya angka kematian bayi, yang mana berdasarkan SDKI tahun 2017 itu di angka 24 per 1000 kelahiran hidup, dan angka kematian neonatal 15 per 1000 kelahiran hidup, yang diharapkan turun menjadi 16 untuk bayi dan 10 untuk neonates. Berdasarkan sampel registration system Litbangkes tahun 2018, dikatakan sebagian besar kematian bayi terjadi pada masa periode neonatal. Jika dilihat berdasarkan 10 besar penyebab kematian bayi, kematian kongenital menempati urutan kedua sebesar 13,8%. Begitu juga dengan kematian neonatal, gangguan pernafasan, dan kardiovaskular serta kelainan kongenital menjadi penyumbang kematian yang cukup besar pada kematian neonatal, yaitu sekitar 22,3% dan 12,9%. Jika dirinci lebih mendalam, lebih dari separuh kematian neonatal yang diakibatkan kelainan kongenital disebabkan oleh kelainan kongenital sistem sirkulasi, yaitu 54%. Besarnya masalah kelainan kongenital termasuk penyakit jantung bawaan tentu harus mulai menjadi perhatian, karena tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga tentunya mempengaruhi kualitas hidup anak di masa depan. Bapak Ibu yang kami hormati, sejalan dengan hal tersebut, penurunan kematian ibu dan bayi merupakan sasaran prioritas pembangunan dalam RPJMN dan juga di dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan. Kita harus menurunkan angka kematian sedikitnya 6% per tahun untuk mencapai target di tahun 2024. Termasuk kita juga menurunkan angka kematian neonatal yang disebabkan oleh penyakit jantung bawaan. Upaya penurunan angka kematian bayi dilakukan sejak dulu dengan pendekatan siklus hidup. Mulai dari masa remaja pada wanita dari pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, bayi baru lahir, bayi dan juga balita. Semua program dan kegiatan prioritas ini erat kaitannya dalam pencegahan penyakit jantung bawaan serta pemantauan terhadap balita dengan riwayat PJD. Sejak tahun ini kita sudah mensosialisasikan ANC sedikitnya 6 kali dengan pemeriksaan dokter sedikitnya 2 kali yang dilengkapi dengan sarana pemeriksaan USG untuk mendeteksi risiko pada ibu dan bayi untuk segera mendapatkan penanganan yang tepat. Upaya ANC dilanjutkan dengan penanganan bayi baru lahir, yaitu protap inisiasi menyusui dini dan kunjungan neonatal. Tingginya cakupan inisiasi menyusui dini dan kunjungan neonatal merupakan pintu masuk dari screening penyakit jantung bawaan. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kami sampaikan
Berikut kami sampaikan pada transformasi sistem kesehatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak dititik beratkan slide berikut pada upaya preventif dan deteksi dini. Pada pemeriksaan ANC, dokter memeriksa faktor penyulit yang mungkin ada pada ibu maupun janin, terutama pemeriksaan USG obstetri dasar terbatas. Slide berikutnya. Ada 12 kompetensi dokter umum, diantaranya pengukuran denyut jantung janin, yang juga dapat mendeteksi jika ada kelainan jantung yang makro. Jika ditemui kondisi yang tidak normal pada USG, maka ibu hamil dirujuk ke spesialis obsgin untuk penegakan diagnosis. Kompetensi ini telah diajarkan pada pelatihan blended learning pada 800 dokter dari 200 kabupaten kota, lokus penurunan AKI dan AKB, yang mana terus dikembangkan melalui dana alokasi khusus untuk dokter-dokter puskesmas lainnya di tingkat kabupaten kota tersebut. Slide berikut, kami sampaikan di tingkat rujukan, salah satu intervensi terhadap lokus percepatan penurunan AKI dan AKB adalah pendampingan rumah sakit umum daerah kabupaten kota, di mana terdapat 6 rumah sakit yang menjadi pendamping bagi 200 RSUD lokus sesuai dengan pembagian pada slide ini. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memperkuat kapasitas klinis RSUD lokus serta memperkuat jejaring termasuk jejaring rujukan terhadap hasil screening penyakit jantung bawaan. Slide berikut. Hadirin yang kami hormatin, dalam upaya mencegah terjadinya kelainan kongenital, Direktorat Kesehatan Keluarga telah mengeluarkan pedoman mengenai kebijakan dan strategi pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan pada tahun 2021. Sasarannya meliputi pengelola program, pelaksana pelayanan kesehatan, lintas sektor, swasta, dan lainnya. Kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas terkait dengan kelainan bawaan serta meningkatkan kualitas hidup anak. Terdapat 7 kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan antara lain penekanan pada upaya pencegahan dan deteksi dini di samping penanganan tata laksana kelainan bawaan. Prioritas ditujukan kepada kelainan bawaan berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, dapat dicegah dengan upaya pencegahan primer, mudah dikenali dan didiagnosa ataupun diterapi dini, sangat menentukan kualitas penderita di kemudian hari. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada 8 kelainan bawaan prioritas. Yang keempat, upaya pencegahan kelainan bawaan diintegrasikan pada program atau upaya kesehatan lainnya. Dan yang kelima adalah pemantapan sistem informasi kelainan bawaan. Yang keenam, upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui kerjasama lintas sektor dan pihak terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi masyarakat, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana agar upaya penanggulangan kelainan bawaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesetaraan dari hak anak. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam pedoman berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka disepakati terdapat 8 kelainan bawaan yang menjadi prioritas dalam pencegahan dan tata laksana kelainan bawaan prioritas. Salah satunya adalah penyakit jantung bawaan atau critical congenital heart disease, sedangkan 7 lainnya adalah NTD, orofacial cleft, congenital rubella syndrome, sipilis congenital, clubfoot, dan hipotiroid congenital. Berikut kami sampaikan bahwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut, strategi yang ditetapkan dalam pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mempersiapkan pengelolaan upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas. Yang kedua, bagaimana menyusun rencana kegiatan jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mencapai target 2021-2025
serta bagaimana melaksanakan pemantauannya. Yang ketiga adalah advokasi yang berkelanjutan di tingkat berdasarkan data yang mengarah pada tindakan spesifik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas. Yang keempat adalah membangun surveillance kelainan bawaan prioritas dan memantapkan mekanisme monitoring dan evaluasi. Dan yang kelima, memastikan integrasi upaya pencegahan kelainan bawaan prioritas dengan program kesehatan masyarakat terkait, serta meningkatkan kapasitas nasional daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan prioritas. Dan yang terakhir adalah melakukan kajian dan penelitian tentang berbagai aspek kelainan bawaan prioritas. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam mendukung kegiatan pencegahan dan penanggulangan kelainan bawaan, maka salah satu upaya dengan memantapkan sistem informasi kelainan bawaan dengan membangun surveillance kelainan bawaan. Surveillance kelainan bawaan berbasis rumah sakit telah ada sejak 2014. Sampai saat ini sebanyak 35 rumah sakit di 18 provinsi telah dilatih dan melaporkan surveillance kelainan bawaan. Adapun kelainan bawaan yang dilaporkan sebanyak 16 kasus, kemudian akan ditambahkan sebanyak 7 kasus sehingga menjadi 23 kelainan bawaan, salah satunya adalah PJB kritis. Adapun kriteria dari kelainan bawaan yang disurveillance adalah dapat dikenali dalam jangka waktu 7 hari setelah lahir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini penyakit jantung bawaan yang masuk di dalam paket pemeriksaan bayi baru lahir, sehingga kelainan ini dapat dideteksi lebih awal. Hadirin yang kami hormati, sekali lagi saya sangat menyambut baik dengan seminar ini, artinya semakin banyak pihak yang terpapar dan memberikan perhatian pada kelainan bawaan, khususnya penyakit jantung bawaan. Saya berharap bahwa kita dapat bersama-sama dan terintegrasi dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit jantung bawaan demi masa depan anak Indonesia. Pencegahan penyakit jantung bawaan diharapkan dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas neonatal akibat kelainan kongenital, dan kami sangat berharap bahwa dokter spesialis anak di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia dapat menjadi role model dalam penerapan standar pelayanan. Pemeriksaan anak semestinya dilakukan komprehensif sesuai dengan SOP, sehingga kita bisa mencegah miss opportunity deteksi kelainan yang segera ditangani. Semoga seminar media IDAI, deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir, cek saturasi, selamatkan nyawa, berjalan dengan lancar, dan semoga kita semua dilimpahkan kesehatan dan dapat melaksanakan tugas sehari-hari dengan lebih baik dan berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Erna Mulati, MSc CMFM, atas paparannya yang sangat lengkap ya. Baiklah, kita akan memasuki acara ilmiah inti kita hari ini, yaitu berupa paparan dari para narasumber. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Risma Kherina Kaban, spesialis anak konsultan, yang merupakan Ketua UKK Neonatologi IDAI. Saya ingin membacakan CV singkat beliau. Saat ini beliau selain sebagai Ketua UKK Neonatologi IDAI, juga merupakan staf Divisi Neonatologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM. Pendidikan beliau dokter di FKUSU, kemudian spesialis anak dan konsultan neonatologi dari FKUI, dan juga S3 di ilmu kedokteran FKUI. Beliau juga mengikuti pelatihan neonatus di Melbourne, Australia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Risma untuk menyampaikan materinya mengenai asfiksia dan screening penyakit jantung bawaan kritis di NICU. Silakan, Dok. Terima kasih, Dr. Enda sebagai moderator. Yang terhormat Dr. Ketua IDAI, Dr. Pitrim, dan Direktur Kesehatan Keluarga, Dr. Erna, serta
Ketua IBI, Bu Emi, semua anggota UKK, semua ketua UKK dan seluruh peserta media dan ketua IDAI cabang. Selamat siang, salam sejahtera. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan topik tentang aspeksia pada bayi ya, dan juga screening pada bayi yang ada di neonatal ICU ya. Saya tambahkan sedikit, jadi tidak hanya bayi yang di luar NICU. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah jelas? Sudah, Dok. Saya dimintakan untuk membawakan tentang aspeksia ya dan screening penyakit jantung bawaan fetus juga di NICU. Kita ketahui bahwa penyebab kematian neonatus di Indonesia itu selain prematuritas sebanyak yang paling tinggi ya 35,5%, aspeksia 21,6% dan kelainan kongenital sebanyak 17,1%. Sehingga ketiga hal ini benar-benar menjadi perhatian kita supaya kita dapat menurunkan angka kematian neonatus maupun bayi di Indonesia. Nah, di sini juga saya ingin menunjukkan bahwa penyebab kematian perinatal dari 0 sampai 7 hari itu yang tertinggi adalah prematuritas ya. Kelainan kongenitalnya masih enggak, misalnya ya penyakit jantung bawaan salah satu adalah sekitar 1,8%. Tetapi setelah 7 hari antara 8 sampai 28 hari penyebab kematian neonatus itu kelainan kongenitalnya ya congenital malformation-nya menjadi peringkat kedua ya. Jadi memang kita harus melakukan screening dalam 1 minggu pertama itu ya, terus nanti akan kita bahas kapan kita melakukan screening supaya kelainan kongenital penyakit jantung kritis ini dapat terdeteksi dengan baik ya, supaya angka kematian nanti pada usia 8 sampai 28 hari bisa kita turunkan. Nah, apa yang dimaksud dengan aspeksia? Aspeksia ini definisinya berbeda-beda ya. Menurut WHO, aspeksia itu adalah kegagalan bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir ya. Semua bayi yang sesak napas, biru, bernapasnya tidak teratur itu didefinisikan sebagai aspeksia. Sedangkan menurut AAP ya ataupun American College of Obstetrics and Gynecology, kondisi terganggunya pertukaran gas darah ya, definisi aspeksia, kondisi terganggunya pertukaran gas darah yang menyebabkan hipoksemia. Jadi kadar oksigen dalam darah rendah secara progresif dan hiperkapnya dengan asidosis ya, kadar asam dalam darah meningkat dan secara signifikan. Sedangkan standar pelayanan medis ilmu kesehatan anak IDAI tahun 2004 membuat aspeksia itu sebagai kegagalan bayi bernapas spontan dan teratur pada saat lahir atau beberapa saat setelah lahir yang ditandai dengan hipoksemia, jadi kadar oksigen dalam darah rendah, kadar asam dalam darah meningkat. Dari sini kita ingin melihat bagaimana perbedaan antara aspeksia dan penyakit jantung bawaan pada bayi. Seperti tadi kata Ketua IDAI kita, Dr. Piprim, ya, pada saat bayi lahir dia tidak bernapas ataupun sesak napas dan biru, ya, mungkin semua mengatakan, oh ini semua diagnosisnya adalah aspeksia. Tapi kita harus tahu, ya, bayi yang lahir sesak, biru,
itu penyebabnya bukan hanya bahwa penyebab aspeksia itu bermacam-macam. Jadi faktornya itu bisa karena faktor ibu, ya, misalnya ibu menderita infeksi atau ibu mengalami hipertensi, ya, sehingga terjadi suplai oksigen ke bayinya di dalam kandungannya berkurang, sehingga pada saat lahir bayinya mengalami hipoksia yang katakanlah berat, ya. Nah, apa kriteria kita katakan bahwa bayi ini adalah aspeksia, ya, perinatal aspeksia. Jadi secara klinis kita lihat Apgar skornya mungkin rendah, di bawah 5 pada menit ke-5 atau menit ke-10. Ada dari pemeriksaan darah umbilikal atau AGD-nya pH-nya di bawah 7, ya, gas defisitnya juga tinggi, ya, dia minus 12. Nah, pasien-pasien ini kalau kita diagnosis aspeksia, kita harus tahu ini aspeksianya penyebabnya apa, ya, karena tidak semua penyakit aspeksia itu disebabkan oleh karena misalnya ada kelainan jantung karena dia virus misalnya, ataupun oh ini aspeksia kurang oksigen di dalam kandungan, tidak dicari kenapa dia aspeksia. Ya, jadi aspeksia ini bisa disebabkan oleh kelainan di luar paru, ya, ataupun kelainan pada ibu, bisa juga disebabkan oleh kelainan paru sendiri, ya. Jadi PJB itu juga bisa mengalami aspeksia pada saat di dalam kandungan karena dia adanya aliran darah ke bayinya tersebut berkurang. Nah, kita lihat di gambar yang kedua bahwa pasien dengan PJB sianotik kritis itu, ya, kadar oksigen di dalam darahnya itu biasanya rendah, ya, walaupun kita kasih oksigen tinggi, dia kadar oksigennya itu kalau kita lihat dari analisis gas darah itu masih rendah, ya, itu namanya hiperoksiates. Jadi setiap bayi yang sianosis akan kita lakukan pemeriksaan selanjutnya untuk membuktikan, ya, apakah bayi ini mengalami penyakit jantung bawaan, ya. Jadi jangan tidak dicari ke arah penyakit jantung, kelainan penyakit jantung bawaan pada bayi yang mengalami sesak napas dan biru screening, ya, sianosis pada bayi baru lahir dengan SP2, ya, ini di tempatnya ada SPO2, kita lakukan misalnya bayinya lahir biru, ya, biru pada mukosa, sianosis sentral, dilakukan pemeriksaan saturasi, ya, dengan pulse oximetry di tangan kanan predaktal dan kaki postdaktal. Bila ada perbedaan saturasi O2 misalnya di bawah 5%, bisa kita curiga ke arah kelainan paru. Kalau di atas 5% bisa ke arah tekanan di paru tinggi, PPHN, dan kelainan jantung bawaan sianosis. Ini kalau misalnya fasilitasnya itu tidak terlalu lengkap, ya. Tapi kalau fasilitasnya lengkap, kita bisa screening sianosis itu pada bayi lahir untuk menentukan apakah penyebabnya dengan melakukan analisis gas darah, ya. Jadi kalau pasien sianosis atau biru, kita bagi apa waktu lahir kita lihat dia biru, kita lihat misalnya kondisi klinisnya, bila dia tidak sesak napas, ya, bukan stres napas, ini tidak sesak napas, maka kita bagi apakah birunya itu hanya di perifer, hanya misalnya di kuku, ya, kan biasa kalau bayi kedinginan juga kelihatan jari-jari tangannya biru, tapi bibirnya atau lidahnya tidak biru. Nah, itu sianosisnya itu kita katakan sianosis perifer, sehingga kita tidak perlu mengganti curiga, ya, ke arah penyakit jantung bawaan sianosis. Nah, kalau dia sentral, jadi kita lihat dia biru tapi nggak sesek, ya. Misalnya nih daerah mukosa lidahnya biru, ya. Kita lakukan tes hiperoksia, kita berikan oksigen 100% misalnya, ya. Ternyata begitu kita AGD, PaO2-nya di bawah 100. Ya, itu kita evaluasi ke arah kelainan jantung. Kalau PaO2-nya 100 sampai 150 bisa karena tekanan darah yang tinggi, ya, atau PPHN, persistent pulmonary hypertension of the newborn, dengan
kita lakukan juga evaluasi jantung, apakah ada ke arah ya kelainan jantung ya juga. Biasanya kalau normal biasanya itu PaO2-nya di atas 300 itu kita anggap normal ya, tidak ada kelainan pada jantung. Nah, bagaimana kalau seres napasnya? Lihat kalau dia sesak napas, ya kita lakukan lagi tes hiperoksia kalau dia tidak ada sumbatan ya. Sesuai dengan yang tadi awalnya ya, kita bisa tentukan dia penyakit jantung atau bukan, dan terdapat sumbatan ya. Kalau sumbatan ya kita atasin dulu sumbatannya ya, supaya kita tahu ini bukan jantung apa tidak. Nah, kita tahu penyakit jantung bawaan 6 sampai 11 per 1000 kelahiran hidup. Ya, 25% dari penyakit jantung bawaan itu adalah penyakit jantung PJB kritis yang mengancam jiwa. Jadi mengapa perlu dilakukan deteksi dini? Deteksi dini pada penyakit jantung bawaan kritis sebelum terjadinya kolaps kardiovaskular akut akan memperbaiki luaran terhadap bayi tersebut dalam hal kardiopulmoner dan neurologis. Jadi bayinya itu tidak terlalu berat. Nah, masalahnya adalah kebanyakan bayi yang mengalami penyakit jantung bawaan kritis itu tidak ditemukan gejalanya saat lahir. Bayinya lahir bagus-bagus aja, dokternya tidak teliti memeriksa bayinya dipulangkan, pada saat kembali bayinya sudah biru, sesak napas, dan sangat jelek kondisinya ya, ternyata mengalami penyakit jantung bawaan kritis. Jadi screening untuk penyakit jantung bawaan krisis dapat membantu mengidentifikasi beberapa kasus untuk menegakkan diagnosis ya, dan pengobatan yang cepat, dan dapat mencegah kecacatan dan gangguan yang berakibat fatal. Nah, ini manfaatnya ya, mengidentifikasi penyakit jantung bawaan kritis ini, terutama lesi yang mengubah gangguan pada ruang jantung ya, misalnya pada pasien dengan TGA, koaktasi aorta, interrupted aortic arch, ya TAPVR, kadang-kadang terlewatkan oleh pemeriksaan USG prenatal dan muncul pada periode neonatus dengan hipoksemia. Jadi kadar O2 dalam darah kurang. Jadi dia di USG gitu, tapi tidak terdeteksi kelainan jantung bawaannya ini ya. Dan baru muncul setelah bayinya lahir, baru ketahuan seperti itu ya. Artinya USG itu tidak 100% bisa mendeteksi kelainan jantung bawaan USG antenatal. Jadi rekomendasi screening pada bayi di NICU itu, walaupun dia dirawat di NICU, kan bayi yang dirawatnya di NICU tidak hanya karena penyakit jantung bawaan ya, ada juga yang bukan karena penyakit jantung bawaan. Jadi jangan lupa kita juga harus screening ya, 24 sampai 48 jam usia setelah kelahiran ya, kecuali bayinya udah di echo. Jadi kalau bayinya tidak ada indikasi untuk echo, kita tetap melakukan screening. Jadi bayi yang menggunakan oksigen tambahan pada screening awal, jadi kan kita screening nih 24 sampai 48 jam kelahiran. Pada saat itu kadang-kadang di neonatal ICU masih memakai oksigen pasiennya. Nah, kita tetap screening, tapi 24 sampai 48 jam setelah. Nah, ini adalah screening oximeter ya. Nanti ini biasanya kita lakukan pada bayi-bayi yang lahir bagus, sehat, tiba-tiba pada usia 24 sampai 48 jam ya, kita lakukan nih pemakaian pemeriksaan pulse oximetry ya, saturasi. Kalau saturasinya di bawah 90 di tangan kanan atau di kaki sama aja ya, maka kita katakan screeningnya positif, kita harus rujuk ya ke rumah sakit. Jadi kalau dia saturasinya 90% sampai 95% di tangan kanan atau kaki, atau ada perbedaan lebih dari 3% di tangan kanan dan kaki, itu kita screening ulang 1 jam kemudian ya. Nah, begitu juga setelah screening 1 jam kemudian hasilnya sama, kita screening lagi 1 jam kemudian. Setelah 3 kali screening baru kita pastikan apakah
screeningnya positif apa tidak ya. Nah, untuk bayi di atas 95% di tangan kanan dan kaki, dan perbedaannya kurang dari 3% di tangan kanan dan kaki, nah itu kita anggap bahwa screeningnya itu adalah negatif. Ya. Jadi gampang aja kita cek saturasi, kalau di bawah 90% kita anggap positif, kalau 90 sampai 95 perbedaan satu tangan kanan dan kakinya di atas 3% kita anggap positif ya, tapi harus dicek selama 2 kali berturut-turut. Sedangkan kalau dia di atas 95% di tangan kanan dan kaki, perbedaannya itu kurang dari 3% ya, kita katakan bahwa screeningnya negatif. Nggak susah, inilah cuman dasarnya ya, bagaimana kita men-screening. Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kalau saturasi oksigennya di atas 95% ya. Nah, kita harus tahu juga, kita bukan berarti kalau di atas 95% kita udah oke, ini nggak ada masalah gitu ya. Kita lihat kondisi bayinya juga ya. Kalau bayinya sehat mungkin ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya bayinya nadinya itu tidak teraba ya, walaupun saturasinya 95% ya, itu kita harus screening darurat ya dengan ekokardiografi. Walaupun saturasinya 95% ya, tidak ada tekanan nadi teraba dan SpO2-nya di atas 95%, ya, bagus nih tekanan nadinya dan saturasinya juga bagus. Kita harus lihat juga apakah respon bayinya ini asupan. Jadi maksudnya bayinya itu bugar enggak gitu, bagus tidak. Apakah ada takipnu, apakah ada mungkin riwayat keluarga yang mengalami PJB juga, atau adakah dari pemeriksaan fisik kedengaran ada misalnya murmur ya. Nah, itu kita nggak boleh pulangin dulu. Kita pastikan dulu screening jantung dengan ekokardiografi di rumah sakit ya. Kalau semuanya tidak ada, baru kita boleh pulangkan bayinya ya. Kalau gejalanya bagus, bayinya bagus, saturasi 95%, nadinya bagus, tidak ada gejala yang lain, maka kita dapat pulangkan bayinya. Jadi apa kendala kita dalam deteksi dini ini? Ya, kadang-kadang bayinya biru, kita tidak bisa lihat dengan mata ya. Jadi deteksi hipoksemia dengan penilaian secara mata visual pada bayi baru lahir memiliki keterbatasan, dan murmur jantung tidak selalu ditemukan pada kasus PJB kritis, dan kejadian murmur dapat ditemukan pada 60% bayi baru lahir yang sehat. Ya, jadi kombinasi USG antenatal dan pemeriksaan klinis bayi baru lahir menyebabkan sekitar 30% kasus yang dipulangkan sebelum terdiagnosis PJB kritis. Ya, jadi 30% itu loss. Jadi kita nggak bisa deteksi penyakit jantung, padahal kita udah USG, padahal kita udah melakukan pemeriksaan fisik gitu misalnya ya, dan kita pulangkan ternyata masih ada 30% yang loss ya, kita deteksi penyakit jantung bawaannya ya, dan inilah yang dapat mengakibatkan angka kematian sebesar 50% ya kalau kita loss, tidak bisa mendeteksinya. Jadi sebagai take home message, deteksi dini dengan pulse oximetry pada penyakit jantung bawaan akan mencegah kecacatan atau gangguan yang berakibat fatal. Ya. Deteksi dini dilakukan pada usia 24 sampai 48 jam setelah lahir, ya, untuk mengurangi false positif, dan pemeriksaan pulse oximetry diulang pada bayi di NICU setelah 24 sampai 48 jam penghentian penggunaan oksigen. Saya rasa presentasi saya sampai di sini, Dr. Endah sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Risma atas presentasinya yang sangat lengkap ya. Baik, setelah presentasi Dr. Risma, kita akan beralih ke narasumber yang berikutnya, yaitu Dr. Rizky Adriansyah, spesialis anak konsultan MCAT. Beliau adalah Ketua Unit Kerja Koordinasi Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga merupakan staf Divisi Kardiologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUSU, Medan. Pendidikan beliau adalah dokter umum dari FKUSU, spesialis anak dari FKUSU, dan konsultan kardiologi anak dari FKUI.
Dr. Rizky akan membawakan materi mengenai penyakit jantung bawaan kritis, apa yang harus kita ketahui. Silakan Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada sore hari ini. Yang saya hormati Ketua PP IDAI Dr. Piprim Basaraya Nuarso, spesialis anak konsultan. Kemudian juga Dr. Erna, selaku Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Emi Nursyasmi, Ketua PP Ikatan Bidan Indonesia, salam kenal Ibu. Kemudian juga narasumber sebelumnya Dr. Risma Kaban, spesialis anak konsultan. Juga teman-teman wartawan, teman-teman media sekalian yang juga hari ini ikut hadir pada pertemuan kita yang kita harapkan dapat menjadi satu kesadaran bersama apa tentang penyakit jantung bawaan kritis. Saya izin share screen dulu. Apakah slide saya sudah terlihat, Dr. Endah? Sudah, Dok. Oke, ya terima kasih. Jadi mungkin saya melanjutkan apa yang telah dipaparkan oleh Dr. Risma sebelumnya juga tadi juga latar belakang juga sudah disampaikan oleh Dr. Piprim tentang penyakit jantung bawaan kritis ya. Apa yang harus kita ketahui bersama. Ya, saya mulai dari suatu ilustrasi kasus yang memang ini sering terjadi ya. Saya bacakan, seorang ibu melahirkan di klinik bidan dengan persalinannya bagus, spontan, tanpa komplikasi. Bayi lahirnya cukup bulan, kemudian laki-laki segera menangis. Waktu lahir bayinya sehat bugar, berat lahirnya 3.500 gram. Setelah dirawat 1 hari, karena terlihat sehat bugar, ya bayinya boleh dipulangkan. Namun seminggu kemudian bayinya kembali ke klinik bidan dengan kondisi biru ya. Jadi membedakan birunya itu pertama kali kita lihat dari mukosa bibir ya, dan juga ujung-ujung jari dan kakinya terlihat biru. Seperti pada gambar ini. Juga ada tampak sesak napas. Bidan langsung merujuk ke rumah sakit terdekat dengan memberikan terapi oksigen ya selama perjalanan. Lalu oleh dokter spesialis anak melakukan pemeriksaan dan mengukur saturasi oximeter ya, dengan alat oximeter yang selama ini juga kita sudah kenal bersama alatnya seperti apa. Hasilnya saturasinya sangat rendah, hanya 40% sampai 60%. Lalu dokter anak menduga bayi ini mengalami penyakit jantung bawaan kritis. Dokter spesialis anak awalnya berencana merujuk ke dokter subspesialis jantung anak, namun kondisi bayi mengalami perburukan, bayi meninggal setelah dirawat selama 2 hari di rumah sakit. Nah, ini kejadian yang sangat sering terjadi. Tadi juga udah banyak dibahas ya, tadi Dr. Risma juga sudah membahas apa itu PJB kritis. Jadi kalau boleh diterjemahkan supaya mudah dipahami oleh para teman-teman media sekalian, PJB kritis itu hanya sebagian dari PJB. Jadi jenis PJB yang mengancam nyawa. Itu ya, kata kuncinya di situ. Apabila tidak segera ditangani, bayi meninggal dalam beberapa hari, bahkan beberapa jam ya, saya rasa lebih tepat beberapa jam juga ada yang kejadian lebih cepat ya. Atau beberapa bulan kemudian. Jenis-jenisnya cukup banyak. Tadi salah satunya sudah disebut Dr. Risma. Ya, nanti saya paparkan yang paling juga sering terjadi itu adalah tetralogy of Fallot. Mungkin juga pernah kenal istilah itu ya. Namanya ini cukup banyak. Pusing juga kalau diingat semua nih nama-namanya. Tapi ada beberapa jenis yang mudah diketahui dengan screening PJB kritis ya, seperti TGA, TOF ini. Ini jenisnya sebenarnya banyak sekali. Nah, ini saya paparkan dulu datanya. Ya, tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu dari Direktur Kesehatan Keluarga bahwa 1 dari 100 bayi lahir itu pasti ada PJB. Jadi bayangkan kalau di satu rumah sakit 1 bulan dia ada lahir bayi lebih dari 100, pasti ada 1 tuh di situ. Begitu pengertiannya. Ya. Nah, 1/4-nya 25% dari bayi lahir PJB itu merupakan PJB kritis tadi ya, PJB yang mengancam nyawa. Nah, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat Indonesia. Itu data dunia yang mengatakan seperti itu. Data dunia dari Center for Disease Control yang menyatakan seperti itu. Kalau kita lihat data terakhir di Indonesia, ini berdasarkan dari Kementerian Dalam Negeri ya, yang hanya mengurus akte lahir. Kita lihat aja dari yang mengurus akte lahir. Mungkin banyak yang tidak mengurus ya. Saya tidak tahu datanya, tapi data yang kita temukan, dari Januari sampai Juni 2021 ada bayi lahir 376.610 jiwa. Lalu
Ada data yang lain mengatakan angka kematian bayi di Indonesia tahun 2019 itu 21 per 1000 kelahiran. Maksudnya apa itu 21 per 1000 kelahiran? Misalnya di 1 tahun itu ada 1 juta jiwa, diperkirakan bayinya meninggal ada lebih dari 21.000 jiwa. Nah, ini kurang lebih kalau kita pakai data tahun 2019, maka kalau di tahun 2020 kita gunakan data itu, mungkin ada 21.000 jiwa bayi yang meninggal selama 1 tahun. Lalu kita korelasikan dengan data kelahiran. Kalau misalnya di dalam 1 semester dari Januari sampai Juni 2021 ada 376.610 jiwa bayi yang lahir, maka sekitar 3.766 jiwanya merupakan PJB, atau sekitar kita genapkan saja ke 4.000 jiwa karena mungkin ada yang tidak tercatat dalam akte lahir, ya, dalam surat keterangan lahir. Dengan 4.000 jiwa itu, maka perkiraan bayi lahir dengan PJB kritis di Indonesia itu, kalau 1 semester 1.000 jiwa, mungkin dalam 1 tahun ini saja, tahun 2021 itu ada sekitar 2.000 jiwa bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan kritis. Nah, sebagian besar meninggal. Meninggal karena apa? Nah, ini salah satunya saya menyebutnya istilahnya dengan tetralogi terlambat. Ya, tetralogi. Jadi, kasus yang tampak itu seolah-olah sedikit, ya, seolah-olah sedikit. Padahal kasusnya cukup banyak. Tadi sudah disebut oleh karena sulitnya menegakkan diagnosis pada penyakit jantung bawaan. Kalau balita, kita ambil data 5 tahun terakhir, ini data dunia juga yang menyatakan seperti ini. Jika ada 5 juta bayi lahir dalam 5 tahun, 50.000-nya merupakan bayi lahir dengan PJB, 12.500-nya PJB kritis. Ini satu penelitian oleh teman saya di Jogja yang menyatakan begini, 60% itu PJB terlambat didiagnosis. 80% penyakit jantung bawaan kritis itu terlambat didiagnosis. Ini ada penelitian di Yogyakarta oleh teman saya, Dr. Indah. Kemudian, berapa yang dapat ditangani di rumah sakit rujukan tersier? Data kita nggak punya. Tapi kita saat ini banyak juga merawat pasien dengan penyakit jantung bawaan dengan bertahan hingga dewasa, namun kualitas hidupnya juga tidak begitu baik. Jadi ini satu tantangan buat kita bersama. Ini yang saya sebut dengan tetralogi terlambat. Masalah bayi lahir dengan PJB kritis itu yang sering terjadi adalah terlambat dideteksi, terlambat didiagnosis, terlambat dirujuk, terlambat ditangani. Nah, selama ini pemangku kepentingan sudah berusaha agar ini bisa segera diatasi. Salah satunya pemerintah sudah mengupayakan agar ada upaya percepatan untuk penurunan angka kematian bayi. Salah satunya juga dengan usaha kita untuk menurunkan angka kematian oleh karena penyakit jantung bawaan kritis. BPJS juga sampai saat ini juga terus berperan serta, ya, rumah sakit, organisasi profesi. Namun ini tidak cukup, makanya kita perlu bantuan, kolaborasi bersama, kerjasama bersama untuk bagaimana caranya ini bisa lebih mudah terdeteksi, mudah didiagnosis, mudah dirujuk, dan mudah ditangani. Nantinya ke depan kita harapkan lebih cepat dideteksi, lebih cepat didiagnosis, lebih cepat dirujuk, dan lebih cepat ditangani. Itu harapan kita ke depannya. Apakah dampak dari bayi PJB kritis ini jika mengalami tetralogi terlambat? Kalau dia terlambat dideteksi, seringkali itu akibatnya bayinya meninggal, kita nggak tahu kenapa kok meninggal tiba-tiba. Seperti kasus yang tadi, bayinya meninggal oleh karena tidak terdeteksi pada saat lahir. Terlambat didiagnosis, dia datang sudah usia 7 hari, ya, mungkin sudah kondisinya dengan hemodinamik yang sangat tidak stabil, sehingga tidak mendapatkan pengobatan yang tidak optimal. Terlambat dirujuk, mungkin kasusnya di Papua sana. Bagaimana merujuknya ke rumah sakit yang ada di Jakarta yang memang pusatnya lebih lengkap, ya. Naik pesawat, bayi dibawa, didampingi, itu bukan hal yang mudah. Jadi bayi meninggal akhirnya karena ditangani di fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Terlambat ditangani, ya ini sering yang kita hadapi. Bayinya sudah datang ke kita tapi dengan komplikasi. Sudah nggak bisa diapa-apain, ya akhirnya bayinya juga meninggal. Ini yang saya sebut tadi penelitian oleh teman saya, ini dimuat di salah satu jurnal internasional juga, Dr. Indah Kartika Murni, yang menyatakan 8 dari 10 bayi mengalami keterlambatan diagnosis
PJB kritis di Indonesia, ada 6 dari 10 bayi mengalami keterlambatan diagnosis PJB itu di Indonesia. Apakah bayi yang mengalami PJB kritis dapat dideteksi sedini mungkin? Lebih cepat lebih baik. Nah, tadi sudah diterangkan oleh Dr. Risma, dia dalam hal ini beliau, mohon maaf ya, beliau berharap ya kalau lagi di NICU ya langsung aja dilakukan screening ya, tidak menunggu lagi. Tapi ini memang bayi lahir memang banyak di bidan ya, jadi mungkin dalam hal ini kita berharap dari teman-teman sejawat bidan kita untuk berperan serta berpartisipasi aktif dalam melakukan screening PJB kritis ini nantinya. UKK Kardiologi IDAI, nah tahun 2021 ini kita sudah merekomendasikan pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat pulse oximeter pada setiap bayi sehat. Kita harapkan setiap bayi sehat. Kalau masih dirawat, lakukanlah di usia 24 sampai 48 jam. Atau kalau ibunya minta pulang, lakukan segera pada saat itu. Walaupun mungkin bayinya masih umur 12 jam atau umur 20 jam, tidak ada masalah. Yang penting dilakukan screening ya. Kalau bayinya dipulangkan. Nah, pemeriksaan saturasi oksigen dengan alat pulse oximeter ini siapa yang bisa melakukan? Boleh dokter, boleh bidan, bahkan oleh perawat terlatih di seluruh fasilitas kesehatan. Nah, inilah rekomendasi kita nanti ke depannya. Bagaimana mencegah bayi PJB kritis agar tidak terlambat didiagnosis? Nah, alat ini saya rasa banyak sudah dibeli semenjak era kita pandemi ini COVID, banyak juga masyarakat yang membeli lewat online ya. Alat pulse oximeter, namun alat ini sebenarnya tidak ideal untuk neonatus, untuk bayi ya. Jadi yang paling ideal itu kalau alatnya seperti yang gambar yang di tengah ini ya. Tapi memang kalaupun tidak ada, menggunakan alat yang pada dewasa itu pun tidak ada masalah daripada tidak dilakukan screening sama sekali. Nah, jadi kalau ditanya apakah dengan alat yang oximeter yang dewasa itu bisa digunakan? Bisa, tapi tidak ideal. Idealnya ada khusus untuk bayi. Namun untuk membeli alat yang khusus bayi itu memang perlu biaya juga ya. Harganya juga lumayan lebih mahal dibandingkan kalau yang menggunakan alat oximeter yang sederhana yang sering kita pakai untuk men-screening pasien COVID. Bidan kita harapkan juga dokter melakukan pencatatan hasil screening PJB kritis. Saya tidak tahu apakah di buku KIA yang baru sudah masuk belum ya di dalam buku itu bagaimana mencatat hasil screening dari PJB kritis. Kalau kita usulkan supaya dimasukkan ke dalam buku KIA. Jika hasil screening positif, segera rujuk bayi ke rumah sakit. Nah, sebelum merujuk, lakukan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kadang sering sekali keluarga langsung tidak terima anaknya dinyatakan kelainan jantung. Ya. Sehingga kita dalam melakukan komunikasi informasi ini perlu mengatakan tidak langsung mengatakan dia mengalami kelainan jantung. Kita sampaikan bahwa perlu pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi jangan langsung dinyatakan kalau screeningnya positif, langsung disebut ada kelainan jantung bawaan kritis. Nah, kita harus berhati-hati juga dalam komunikasi ini agar masyarakat bisa lebih sadar, lebih aware juga ya. Hindari pemberian terapi oksigen berlebihan saat merujuk bayi ke rumah sakit. Kalau maksudnya begini ya, kalau dia tidak terlalu tidak sesak, tidak perlu diberi oksigen. Karena terapi oksigen itu juga bisa memicu perburukan pada kasus-kasus penyakit jantung bawaan kritis. Kecuali bayinya datang waktu dirujuk ataupun sedang dirujuk itu dalam kondisi yang sesak napas berat. Itu tidak ada masalah, kita harus berikan oksigen. Nih, tadi sebagian sudah diterangkan ini oleh Dr. Risma. Terima kasih Dr. Risma sudah membantu kita juga menjelaskan ini. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan lagi tadi bagaimana. Cuma kita memberikan praktisnya buat para bidan nantinya seandainya melakukan screening PJB kritis. Yaitu menggunakan tabel ini saja pun bisa. Misalnya berapa saturasinya di kaki dan berapa saturasi di tangan kanan, lalu letakkan di tabel tersebut. Apakah dia masuk grafiknya merah atau grafiknya kuning atau hijau. Kalau dia kuning berarti dia diulang pemeriksaannya. Maksimal pemeriksaan 2 kali. Kalau dia langsung merah, rujuk langsung ya ke dokter anak terdekat. Kita harapkan dokter anak juga berpartisipasi aktif dalam rangka menegakkan diagnosis dari penyakit jantung bawaan ini. Nah, untuk penegakan pastinya, diagnosis pastinya memang harus menggunakan alat ekokardiografi ini. Memang ini yang
Jadi tantangan kita bersama bagaimana semua dokter nantinya bisa juga melakukan screening dengan alat ini. Tapi itu terlalu jauh saya rasa. Dengan menggunakan pulse oximeter saja pun dia melakukan screening itu sudah sangat baik ya nantinya. Nah, yang memang saat ini yang lebih banyak untuk menegakkan diagnosis penyakit jantung bawaan dan penyakit jantung bawaan kritis itu dikerjakan oleh dokter subspesialis jantung anak. Ya, cuma saya katakan begitu karena jumlah kita pun di Indonesia ini tidak banyak, tidak sampai 80 orang ya di Indonesia ini jumlah dokter subspesialis jantung anak. Nah, ini saya kasih contoh satu kasus lagi ya, seorang ibu melahirkan bayi spontan ya. Bagus seperti ini, bagus bayinya ya. Kalau kita lihat bayinya ini cukup bagus sekali, dia minum susu, tapi lihat bibirnya itu, mukosa bibirnya terlihat lebih biru ya. Lebih biru. Nah, selama dirawat ternyata oleh bidannya saturasinya 80 sampai 90%. Nah, bidannya sudah dapat pelatihan kali, jadi dia langsung periksa, langsung dia hubungi dokter anaknya dengan telepon genggam, lalu dibawa ke rumah sakit. Nah, saat di rumah sakit saturasi sebesar itu tuh 61% atau 60 sampai 65% ya. Jadi dokter spesialis anak melakukan pemeriksaan lainnya dan mencurigai bayinya mengalami PJB kritis. Dokter subspesialis jantung anak melakukan pemeriksaan ekokardiografi seperti ini, terlihatlah bahwa ternyata bayi ini mengalami salah satu jenis PJB kritis yakni TGA. TGA itu singkatan dari transposition great arteries ya. Oke, nah kadang-kadang kan bingung istilahnya bagaimana ya. TGA itu apa? Nah, saya kasih contoh sederhananya salah satu jenis PJB yang memang juga sering kita tangani. TGA itu kalau di Indonesia kan pembuluh darah besarnya terbalik ya. Misalnya ini normalnya seperti ini, pembuluh darah parunya ini berasal dari jantung kanan, pembuluh darah aortanya ini yang seluruh tubuh berasal dari jantung kiri. Tapi pembuluh darah ini ternyata terbalik seperti ini. Pembuluh darah yang dialirkan seluruh tubuh ini dari jantung kanan, yang paru-parunya dari jantung kiri. Sehingga darah bersih dialirkan ke paru-paru, darah kotor dialirkan ke seluruh tubuh. Itu yang mengakibatkan bayinya biru. Nah, bagaimana ke depan kita harapkan skema dari manajemen PJB kritis ini, kita harapkan deteksi dini itu betul-betul dilaksanakan di awal. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya primer, kita harapkan ini bisa mengerjakan screening dengan pulse oximeter tadi. Kemudian di rumah sakit rujukan sekunder boleh dilakukan pemeriksaan tambahan lain, misalnya X-ray, ECG, ya. Lalu nanti di rumah sakit yang lebih lengkap bisa dilakukan ekokardiografi, kateterisasi jantung juga diperlukan, kadang-kadang juga diperlukan MSCT. Ya. Tata laksananya, ya pertama kita lakukan tata laksana kalau memang ada gangguan hemodinamik, ya gagal jantung, aritmia, shock dan segala macamnya. Prostaglandin, nah obat ini sudah ada di Indonesia, cuma problemnya memang belum terregistrasi di BPOM. Kita harapkan juga nanti kerjasamanya dengan Kemenkes. Karena obat ini saya lihat di formulir nasional tahun 2021 itu sudah masuk Fornas ya. Alhamdulillah sebenarnya sudah ada kemajuan dibandingkan dulu. Memang kita masih sangat sulit mendapatkan obat ini. Nah, tata laksana intervensi itu banyak nama-namanya. Mungkin ini hanya sebagian saja yang saya cantumkan ya. Ada namanya BAS, PDA stenting, RVOT stenting. Nah, kemudian prosedur definitif kalau ASO, koreksi total. Nah, itu ini nama-nama yang sering mungkin juga buat ibu-ibu ataupun orang tua yang anaknya kelainan jantung pernah mendengar istilah-istilah ini ya. Nah, ini salah satu tindakan intervensi pada TGA, jadi kita lakukan balon. Balon itu artinya merobek dari sisi atriumnya ini, dinding atriumnya dirobek agar terjadi percampuran aliran darah, baik darah bersih dan darah kotor ya. Nah, nanti biasanya itu biasanya kita kerjakan di usia kurang dari 2 minggu. Kemudian nanti dia lakukan operasi yang tadinya pembuluh darahnya terbalik, dipotong oleh dokter bedah jantung. Ini dipotong seperti ini, pembuluh darah koronernya juga dipindahin. Yang ini dipindahkan ke kiri, yang ke kiri pindahin ke kanan. Jadi dibalik ya. Dan hasilnya cukup baik jika dikerjakan di usia di bawah usia 2 bulan. Ini kenapa berhenti ya? Oke, berikut masalah ini rangkuman ya, masalah dari tata laksana PJB kritis kita. Pertama masalahnya di transportasi ya. Bayi dengan PJB kritis ini biayanya mahal, belum termasuk tarif non kapitasi. Lalu bagaimana pendampingan jika misalnya bidannya merujuk? Yang kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, merujuk dari satu center dengan center lain
memerlukan transportasi bukan hanya laut, bahkan naik pesawat ya membawa bayi ini. Prostaglandin injeksi tadi saya sudah sebutkan bahwa sudah tercantum di formularium nasional namun belum masuk registrasi BPOM. Kemampuan nicu picu masih banyak belum terstandar ya. Nah, ini juga tantangan buat kita semua, bagaimana nicu picu kita yang banyak di daerah ini semuanya terstandar dengan baik. Lalu jumlah rumah sakit rujukan paripurna, artinya dia bisa melakukan secara keseluruhan ya. Selama ini kan masih sebagian-sebagian saja. Itu hanya rumah sakitnya terbatas ya. Dan 2 itu di Jakarta, 1 di Surabaya. Tentu ini tantangan yang cukup besar buat kita semua. Bagaimana kita semua berkolaborasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik dari bidan, masyarakat, dari pemerintah daerah, kita harapkan juga dari wakil rakyat juga bisa memahami hal-hal seperti ini. Apakah obat herbal dapat mengobati PJB? Ini yang banyak beredar di media ya. Bahkan di, mohon maaf ini, toko-toko online banyak menjual hal-hal seperti ini. Nah, kita sudah sampaikan bahwa ini sebenarnya perlu apa ya? Ya ini perlu peran dari pemerintah untuk menertibkan ini, ditertibkanlah istilahnya, bahwa hal-hal ini sebenarnya memberikan informasi yang menyesatkan buat masyarakat. Bahwa ini adalah penjualan hoax, saya bilang ya, hoax. Karena tidak benar bahwa penyakit jantung bawaan itu bisa diatasi dengan obat-obat herbal. Nah, ini mungkin yang terakhir pesan buat kita semua. Kita juga sedang melaksanakan program, mencanangkan satu program bagaimana untuk ke depan kita melatih para dokter dan para bidan serta perawat nantinya juga bisa mengerjakan screening PJB kritis ini dengan baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih buat semuanya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rizky atas paparannya yang sangat lengkap ya. Jadi memang materi kita hari ini terutama adalah mengenalkan apa program Ikatan Dokter Anak Indonesia khususnya UKK Kardiologi dalam mensosialisasikan pentingnya melakukan screening PJB kritis. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silakan rekan media jika masih ada yang mau bertanya, dan mungkin nanti kalau masih ada waktu kita akan mempersilakan untuk bertanya secara langsung ya. Ada pertanyaan yang pertama ini dari Ibu atau Bapak Ibu Reski mungkin ya dari popmama.com. Mungkin yang pertanyaan pertama untuk Dr. Risma. Apa saja tips untuk ibu hamil agar janin atau bayinya nanti jantungnya sehat dan mencegah penyakit jantung bawaan? Makanan, minuman, sayur, buah untuk menyehatkan jantung janin atau bayi. Mungkin nanti pertanyaan keduanya untuk Dr. Rizky ya. Apa tanda-tanda bayi terkena penyakit jantung bawaan yang bisa dilihat orang tua dan apa tanda jantung bayi sehat? Silakan pertanyaan Dr. Risma, makanan untuk ibu hamil. Apa saja ya tips supaya ibu hamil itu sehat ya, tidak kalau bisa tidak mengalami kelainan bawaan gitu ya. Jadi ibu hamil itu memang sebenarnya sebaiknya itu ya sebelum hamil dia harus periksa dulu ya, karena ibu itu bisa aja mengalami infeksi ya yang belum teratasin, walaupun kadang-kadang nggak ada gejala ya, misalnya kayak rubella tors gitu. Terus ada juga misalnya dia kekurangan gizi, misalnya kekurangan mikronutrien, ya itu semua nutrisi pada ibunya itu harus sudah benar-benar baik sebelum bayinya hamil. Ya, bukan pada saat hamil. Ya, sebelum hamil dia udah harus benar-benar disiapkan gitu oleh jadi ibunya konsultasi terlebih dahulu juga dengan dokter boleh. Nah, pada saat hamil ya hindarinlah misalnya dapat infeksi ibunya ya, hindarin juga karena kan kelainan jantung bawaan ini kan salah satu juga diduga karena adanya faktor genetik ya. Makanya kita selalu tanya anak sebelumnya ada nggak yang menderita penyakit jantung bawaan gitu. Nah, mengenai makanan ya semua makanan yang tinggi, cukup protein, cukup karbohidrat ya, lipid, lemak dan mikronutrien itu ya paling penting gitu untuk
kesehatan pada ibu hamil. Saya rasa itu Dokter Endah di prinsipnya sebelum hamil juga harus sudah benar-benar ibunya sehat. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu Emi bisa menambahkan, Bu, dari sisi sebagai ibu yang biasa bertemu ibu-ibu hamil ini, nasihatnya bagaimana, Bu Emi? Ya, barangkali sama dengan Dokter Risma ya, cuman mungkin kami dari bidan memang ada topik-topik yang harus disampaikan ke ibu hamil, ya, baik dia beresiko atau tidak, tapi kita harus menyampaikan sebagai bahan yang kita berikan sebagai edukasi bagi ibu hamil. Ya tadi dikatakan untuk pertama nutrisi, ya, supaya tidak terjadi kekurangan nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian juga patuh meminum tablet tambah darah, karena kan semua ibu hamil kan diberikan tablet tambah darah karena hampir 50% dari ibu hamil kita itu anemia. Nah, kemudian juga bagaimana perilaku hidup bersih sehat tadi. Kemudian juga kami memang memberikan edukasi untuk parent education juga. Itu topik-topik itu sudah menjadi standar bagi teman-teman bidan menghadapi nanti setelah lahir untuk IMD, kesiapan dia menyusui eksklusif, kesiapan dia untuk menggunakan kontrasepsi, dan yang paling penting adalah memberikan informasi untuk ibu hamil mengenali tanda-tanda bahaya. Nah, salah satunya itu tadi gerak janinnya lemah atau berkurang dan lain sebagainya, atau usia kehamilannya tidak sesuai dengan tinggi fundus uteri, misalnya dia saat periksa ke Bu Bidan. Dan memang di setiap ibu hamil ini tadi disampaikan juga oleh Dokter Erna, itu kita dalam konteks kita berkolaborasi dengan dokter, ya, nanti dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh termasuk USG minimal 2 kali selama kehamilan, ya. Tadi mudah-mudahan ya dan tadi juga kita di dalam menganamnesa kita mengidentifikasi dengan cermat faktor-faktor resiko tadi. Ya, apakah dia punya penyakit diabetes mellitus, rubella, atau dia punya genetik dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks interprofesional kolaborasi tadi 2 kali selama masa kehamilan bidan pasti harus berkolaborasi dengan dokter untuk tadi lebih lengkap memeriksa kesehatannya dan juga dilakukan USG. Tapi mungkin tadi saya juga menangkap tadi bahwa mungkin USG tidak bisa juga mendeteksi barangkali ya adanya kelainan pertumbuhan jantung pada saat janin, ya, atau pertumbuhan dan perkembangan organ jantung, apakah itu bisa dideteksi atau tidak, tapi paling tidak secara keseluruhan kesehatannya bisa dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Emi. Mungkin kalau begitu kita beralih dulu ya, pertanyaannya dari Ibu Tiara CNN Indonesia. Ini mungkin Dokter Rizky bisa menambahkan ya. Kalau dalam kandungan itu memang apakah bisa penyakit jantung ini bisa terdeteksi, dan mungkin apa penyebab anak memiliki kelainan jantung bawaan? Mungkin Dokter Rizky bisa menjawab. Ya, terima kasih Dokter Endah. Jadi dengan alat-alat yang lebih canggih sekarang ini ya, USG-nya sekarang juga banyak yang lebih canggih sekarang. Bahkan sekarang dikenal istilah namanya fetal ekokardiografi. Itu bisa dideteksi kelainan jantung bawaan di usia 18 sampai 22 minggu. Pada waktu kehamilan 18 sampai 22 minggu. Namun itu memerlukan keahlian yang memang ahli kandungan atau ahli jantung anak yang lebih super spesialistik saya bilang ya. Karena nggak banyak ahlinya di Indonesia yang mampu melakukan pemeriksaan ekokardiografi fetal itu. Kalau di negara maju itu sudah biasa dikerjakan ya. Usia 18 sampai 22 minggu melakukan ekokardiografi fetal atau USG pada janin sehingga kita bisa mendeteksi kelainan jantung. Nah, kalau sekarang dengan di negara kita ya dengan ahli kita juga sangat terbatas. Saya rasa kalau tidak ketahuan dari USG ya wajar-wajar aja, memang alat USG juga mempengaruhi ya. Enggak semua alat USG itu canggih. Mungkin apalagi bidan kan udah alatnya udah biasa.
Nggak mungkin ya. Ibu bidan alatnya USG, Dok. nggak pernah ya. Ya. Kalau dokter kandungan itu sendiri ya, kalau mereka melakukan USG, kalau misalnya mereka agak lebih detail melihatnya itu ada satu kelainan jantung pada waktu usia hamil 18 sampai 22 minggu, itu biasanya mereka akan hubungi para dokter subspesialis jantung anak. Mereka minta konsultasi juga ke kita, para dokter subspesialis jantung anak, apa benar nih ketemu lain ada 18 sampai 22 minggu, curiga ada suatu kelainan jantung bawaan misalnya pada jantung. Sebenarnya memang itu agak lebih efektif kalau misalnya dideteksi jauh lebih dini ya. Jauh lebih dini yaitu waktu di dalam kandungan. Tapi itu sesuatu hal yang memang untuk negara kita masih jauh sekali untuk itu. Tapi bukan tidak mungkin nanti ke depan pemeriksaan itu akan lebih mudah kita laksanakan. Untuk Indonesia menurut saya ya, untuk Indonesia ini kalau sudah melakukan screening PJB kritis aja dengan pulse oximeter pada waktu Lea lahir 24 sampai 48 jam. Itu kalau sudah dikerjakan oleh seluruh bidan di Indonesia, wah itu sudah bagus sekali negara kita ini. Apalagi kalau sampai kita mendeteksinya lebih ke belakang lagi pada waktu dia masih di dalam kandungan. Jadi ini satu tantangan bersama buat kita bagaimana menegakkan diagnosisnya lebih cepat, lebih baik. Saya sih memikirkannya ke depan ini dalam waktu 4-5 tahun ke depan ini itu sudah dikerjakan oleh seluruh tenaga kesehatan kita untuk pemeriksaan screening PJB kritis. Itu kalau dari sisi kemajuan teknologi ya. Saya rasa ini jawaban sementara dulu. Mungkin ada hal yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Silakan. Mohon maaf nih, nanti takut kelupaan. Kita kan regulasinya adalah berdasarkan Permenkes 21 tahun 21 ya. Itu kan ada tadi yang saya sampaikan screening yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan USG. Kemudian baik untuk mencari faktor risiko pada saat kehamilan maupun faktor risiko pada saat persalinan. Dan kita harapkan itu terstate gitu loh. Jadi nanti coba dilihat kembali pada waktu kita pelatihan untuk blended learning, baik bagi dokter maupun bagi bidan, itu terstate nggak tadi yang kita harapkan terkait dengan deteksi dini. Ya, Dokter Pipin maaf ya, Dokter Pipin ya. Mungkin teman-teman yang sudah memberikan pelatihan pasti udah paham. Kemudian yang kedua, mungkin ini harus betul-betul selain terstate terkait dengan algoritmanya gitu. Nah, ini kan kita memang sudah membahas dengan beberapa pakar nih terkait dengan kelainan kongenital yang kami sampaikan. Cuman memang itu terkait dengan kunjungan neonatal atau pelayanan neonatal itu memang harus dilakukan revisi karena sudah masuk di dalam penyakit jantung pada pelayanan kelainan kongenital tapi belum masuk di dalam kunjungan neonatal yang tadi Dokter Rizky sampaikan 2 hari gitu kan. Nah ini kan kalau bisa ditambahin Dok terkait dengan videonya gitu kan. Videonya gimana sih cara melakukan. Kita kan ketemu dengan tenaga kesehatan ini kan variasinya besar nih. Dari yang paling pintar, kemudian dari yang biasa-biasa aja. Bukan biasa-biasa karena dia nggak pintar, tapi acuh tak acuh gitu kan bisa juga. Tapi juga bisa juga karena masalah terkait dengan pendidikannya Ibu Emi ya. Pendidikan baik dokter dan bidan itu kan juga kelasnya itu sangat bervariasi gitu. Dan mungkin juga mereka tidak cukup waktu untuk mendalami lebih lanjut. Mungkin gitu ya nanti kita lihat lagi terkait dengan metode pada saat pelatihan blended learning. Insya Allah sih kalau nggak ada bencana besar program itu masih akan bertambah berjalan ya mudah-mudahan. Karena kita nggak tahu nih kalau ada angin puyuh kayak kemarin juga bisa anggaran dihilangkan kan. Kita juga akan melakukan blended learning baik untuk dokter maupun bidan dan kita juga menganggarkan untuk di level provinsi dengan melalui dana DEKON. Ya jadi artinya yang tahu nih nggak cuma Dokter Rizky aja nih.
teman-teman yang ada di bawah gitu kan di tiap provinsi bukan nggak tahu, tapi perlu masuk apa enggak. Nah ini yang paling penting kan. Ya. Kan ketika kita melakukan peningkatan kapasitas baik yang dipegang oleh program di pusat maupun di tingkat provinsi dan kabupaten. Ya, terima kasih Dr. Erna. Ya, saya Dr. Piprim, silakan. Silakan Dr. Piprim. Jadi untuk blended learning itu, saya kira kalau untuk sampai ke fetal echo susah ya. Ini kan subspesialis. Namun untuk deteksi awal pada saat bayi itu sudah lahir, ya, untuk basic USG jantung, nanti mungkin Dr. Rizky dan teman-teman bisa ngajarin tuh tenaga-tenaga kesehatan primer ya, karena sekalian sudah ada USG-nya, kalau sekedar melihat 4 chamber jantung ya, itu kan bisa banyak informasi bisa kita dapatkan di situ, ya, 4 chamber jantung, kemudian ada sumbatan nggak di RVOT jalan keluar ventrikel kanan kayak gitu-gitu. Ini saya kira basic USG jantung ya atau basic echo ini mungkin nanti bisa ditambahkan ya Dr. Rizky ya, ditambahkan ke blended learning. Jadi USG itu bisa bermanfaat buat ibu hamilnya, juga nanti screening PJB kritis ini bisa dilanjutkan. Tapi tentu saja setelah didahului oleh pulse oximetry yang memang mengindikasikan perlunya echo. Saya kira itu Bu. Ya. Yang Dr. Pipin, kalau di blended learning itu kan kita teori dulu ya. Nah, habis itu nanti magang OJT di rumah sakit kabupaten kota. Jadi orang puskesmas itu dimagangkan seminggu selama 3 hari. Itu lama loh, 5 minggu loh kita pelatihannya. Jadi 1 hari teori gitu, tapi mereka suruh belajar dulu apa-apa yang akan disampaikan. Kemudian minggu depannya dia magang. Jadi boleh dibilang dalam 1 minggu itu dia belajar 4 hari tuh. 1 hari teori, 3 hari magang. Jadi artinya yang disampaikan Dr. Pipin itu bisa diajarkan oleh dokter-dokter anak yang ada di kabupaten kota. Nah ini kan yang saya bilang tadi. Gimana caranya Dr. Rizky menyampaikan kepada teman-teman koleganya supaya ini menjadi salah satu bagian yang disampaikan untuk para dokter dan juga bidan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Erna. Menurut saya ini sangat bisa ya, sangat bisa yang dijelaskan Dr. Piprim itu. Bahkan saya mikirnya jauh ke depan dengan konsep telemedicine, telekardiologi. Jadi misalnya dokter A, dokter siapapun di sana tenaga kesehatan melakukan USG pada bayi begitu, langsung dia kirim videonya misalnya ke Dr. Piprim selaku dokter jantung anak juga atau ke siapapun. Dari video itu terlihat gambarnya sudah baik atau tidak ya. Jadi pasca pelatihannya bisa ke sana nanti arahnya Ibu Dr. Erna. Jadi kalau misalnya dia udah kita misalnya dalam pelatihan itu tadi 4 hari ya, ada pelatihan untuk USG jantung bayi misalnya kita latih, misalnya ada satu materi khusus muatan itu untuk para dokter anak. Nanti mungkin kita kaitkan juga dengan pelatihan yang dalam konteksnya adalah telemedicine, telekardiologi. Jadi si dokter jantung anaknya bisa melihat juga apakah pemeriksaan yang dikerjakan oleh dokter spesialis anak itu memang sudah benar untuk melakukan screening penyakit jantung bawaan dengan menggunakan ekokardiografi dasar. Istilah kita memang namanya basic ekokardiografi dasar. Nah, mudah-mudahan ke depan itu bisa terlaksana. Itu aja. Saya sih berdoa supaya itu segera terlaksana, Dr. Piprim. Terima kasih. Baik, terima kasih atas diskusinya. Silakan. Silakan, Dr. Erna. Nanti kita lihat lagi ya, Dr. Rizky ya. Ya, siap Ibu Erna. Terima kasih. Kurikulum yang ada di blended learning ya, supaya nanti bagaimana cara menginsertkannya. Dan juga nanti koordinasi dengan Dr. Andreas, mungkin kenal ya, SPOG, yang mengajarkan terkait dengan penggunaan USG. Sedangkan terkait dengan kardiologi, kita juga kerjasama dengan PRT sih sebetulnya, juga dia mengajarkan terkait dengan deteksi dini kardiologi. Nah, saya nggak ikut soalnya, apakah itu termasuk juga pada bayi atau enggak gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kemudian akan kembali ke berbagai pertanyaan yang sudah banyak masuk.
Mungkin ada banyak pertanyaan yang menanyakan mengenai gejala PJB. Mungkin Dr. Rizky yang bisa menjawab ya. Jadi kalau orang tuanya sendiri bisa melihat bayi ini mengalami PJB itu ciri-cirinya apa, Dok? Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih detail. Terima kasih, Dr. Endah. Ya sangat bervariasi sekali ya. Jadi PJB ini sangat bervariasi mulai dari yang tidak bergejala sampai dengan bergejala berat. Jadi tidak bergejala itu juga bisa. Kenapa bisa? Misalnya waktu imunisasi ini ya, umur 1 bulan. Umur 1 bulan, waktu lahir dinyatakan sehat. Lalu waktu umur 1 bulan imunisasinya kan imunisasi hepatitis B biasanya ya. Kemudian dokter anaknya periksa jantung, loh kok terdengar ada suara jantungnya abnormal. Anaknya nampak sehat-sehat aja, tidak ada masalah. Jadi gejalanya cuma satu, suara jantungnya tidak normal. Nah, itu salah satu petanda. Itu yang sering terjadi juga. Loh, gimana ini kok anak saya, bayi saya kok dibilang sakit jantung, padahal waktu lahir dibilang sama dokternya sehat-sehat aja. Tidak ada kelainan. Kok tiba-tiba dia waktu imunisasi dibilang kelainan jantung bawaan. Itu banyak juga hal-hal seperti itu terjadi. Makanya saya sering edukasi agar dalam hal memberikan edukasi pada saat bayi pulang, jangan dibilang normal, betul-betul normal, harus dijelaskan, perlu pemeriksaan lagi ya Bu ya, karena ada beberapa hal yang kita nggak tahu di waktu awal-awal. Nanti di umur 1 bulan minta tolong diingatkan lagi dokternya supaya dilakukan pemeriksaan lagi. Karena baru ketahuan di umur 1 bulan, itu contoh ya. Nah, gejala yang berat itu biasanya bayinya biru atau sesak napas atau kedua-duanya. Ya, itu yang paling sering terjadi ya, birunya di mana? Birunya biasanya di mukosa bibir dan lidah ya, di dalam, disertai dengan ujung-ujung jari. Biasanya begitu birunya. Nah, kalau itu keluarganya lebih mudah menerima, memang anaknya kelainan jantung. Yang masalah yang sering tidak menerima ini kan kalau bayinya sehat-sehat aja tapi pemeriksaan menunjukkan satu kelainan jantung bawaan. Makanya gejalanya sangat bervariasi sekali, gejala penyakit jantung bawaan ini, mulai dari yang tidak bergejala sampai yang bergejala sangat berat, ya kan, sampai dengan yang kondisinya. Ada juga yang gejalanya hanya berat badannya sulit naik, atau gejalanya dengan ini ya, stunting, gejalanya dengan stunting, atau gejala yang lainnya misalnya dengan dia sering batuk berulang, ya nggak sembuh-sembuh, batuk pilek, pneumonia berulang. Nah, itu juga ada seperti itu, bolak-balik diobati batuk pilek nggak sembuh. Oh, ternyata dokternya mikir ini baru curiganya belakangan nih kelainan jantung, seperti itu. Jadi itu perlunya pemeriksaan tambahan. Mungkin saya rasa jawabannya sementara seperti itu dulu, Dr. Endah. Baik, terima kasih. Jadi message-nya memang adalah pemeriksaan berkala ke dokter ya, Dr. Rizky, karena bagaimanapun juga gejalanya sangat bervariasi. Baik, kemudian ada pertanyaan dari Anissa, hai Bunda. Pemeriksaan saturasi ini bisa dilakukan sendiri di rumah nggak, Dokter Rizky? Karena memang kita tahu sekarang semua orang punya alat saturasi ya katanya. Apa ada pertolongan pertama yang orang tua bisa lakukan kalau saturasi di bawah 90 dengan tanda biru di tubuh sebelum ke dokter? Silakan Dokter Rizky. Ya bisa, kalau dia punya alat di rumah bisa diperiksa sendiri ya. Tapi kan itu kita masukkan kategori tidak terlatih ya. Periksa-periksa sendiri itu kan banyak juga dikerjakan waktu selama pandemi COVID ini, banyak yang membeli alat itu sendiri. Ya. Periksa sendiri ini saya kena COVID nggak ya? Dulu banyak begitu ya. Nah, pada bayi ini bisa saja dikerjakan, namun itu tidak ideal. Makanya kalau ketemu yang seperti itu, jangan buru-buru cemas ya, nih bayi saya kok tiba-tiba saturasinya di bawah 90, dia nggak sesam misalnya. Jangan-jangan itu karena alatnya yang tidak ideal, bisa juga, ya kan? Alatnya nggak ideal, ya wajar mungkin ketemu kasus seperti itu. Nah, kalau seperti itu terjadi, segera aja minta diperiksa ulang oleh tenaga yang terlatih. Tenaga terlatih itu kan bisa saja bidan terlatih, perawat terlatih, dokter anak, dokter jantung anak, itu diperiksa ulang. Nah, jangan langsung buru-buru menyatakan saya, ini bayi saya kok sepertinya kelainan jantung ya, gara-gara saturasinya saya periksa sendiri, saturasinya rendah. Ya kan alat tidak ideal. Tadi saya sudah bilang, kalau mau alat yang ideal itu ada alat pulse oximeter khusus bayi. Ini kita harapkan juga nanti Ibu Erna di Kementerian Kesehatan nih, gimana nih para bidan bisa dikasih alat itu ya. Ibu Emi ya, kalau itu kan senang ya, para bidan juga senang dikasih alat itu gratis misalnya dari
dari Kementerian Kesehatan supaya dia ideal ya. Benar banget itu Dok, benar banget kita request ke Bu Erna nih. Iya, supaya alatnya ideal. Ya. Alat ideal akan menghasilkan hasil yang ideal, kan begitu. Nah. Baik, terima kasih Dokter Rizky atas jawabannya. Baik, Dokter Erna, ini ada pertanyaan dari Bapak Andi Firdaus dari Antara. Kemenkes RI segera mendistribusikan peralatan USG ke seluruh puskesmas termasuk wilayah pelosok. Bagaimana kesiapan nakes dalam penggunaan alat USG? Apakah nakes di pelosok sudah memiliki kemampuan mengoperasionalkan USG? Mungkin sekaligus pertanyaan dari Bapak Asmui Subiantoro dari kabargres.com. Teknologi dalam dunia medis kan semakin canggih. Bagaimana sumbangsinya dalam menurunkan tingkat risiko anak PJB? Jumlah anak PJB dari tahun ke tahun menurun ataukah justru meningkat? Mungkin silakan Dr. Erna bisa menjawab. Masih di mute. Masih mute, Dok. Dokter Erna, masih mute? Dokter Erna masih mute, nggak kedengeran apa-apa? Masih mute, Dok. Baik, mungkin Dokter Erna, pertanyaannya nanti kalau Dokter Erna sudah ya. Baik, silakan Dok. Tadi pertanyaannya apakah perlu saya ulang, Dok? Boleh, soalnya saya yang sorry ya Bang. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan dari Bapak Andi Firdaus Antara. Kemenkes RI segera mendistribusikan peralatan USG ke seluruh puskesmas termasuk wilayah pelosok. Bagaimana kesiapan nakes dalam penggunaan alat USG? Apakah nakes di pelosok sudah memiliki kemampuan mengoperasionalkan USG? Sekaligus pertanyaan dari Bapak Asmui Subiantoro dari kabargres.com. Teknologi dalam dunia medis kan semakin canggih. Bagaimana sumbangsinya dalam menurunkan tingkat risiko anak PJB? Jumlah anak PJB ini dari tahun ke tahun menurun ataukah justru meningkat? Kalau yang terakhir saya terus terang saya nggak punya datanya karena memang kami dari Kemenkes kayaknya memang belum melakukan studi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian yang pertama pengennya sih kayak gitu ya. Makanya saya juga stres berat nih karena ngelatih 800 saja udah ngos-ngosan dokter Tripim terkait dengan blended learning. Dan rencananya tahun depan itu sekitar 4.000-an, 4.100 berapa saya lupa USG yang akan dikirimkan ke daerah. Ngirim barang jauh lebih gampang daripada waktu kita melakukan peningkatan kapasitas tadi, apalagi 5 minggu itu kan bukan waktu yang sempit, dan karena kita betul-betul pengen sangat terakreditasi dalam melakukan kegiatan itu, orangnya juga nggak bisa banyak-banyak walaupun dilakukan secara online dan juga offline ya, terutama terkait dengan offline-nya ini ada beberapa kendala. Kalau katakanlah ternyata di situ tidak ada dokter spesialis baik itu penyakit dalam, kemudian obsgin maupun dokter anak, kita harus ngirim ke kabupaten kota lainnya gitu. Jangankan nggak dalam satu kabupaten aja, kadang-kadang perjalanannya 25 jam naik kapal gitu. Jadi kalau yang tadi permintaan, kita sih pengennya kayak gitu ya. Mudah-mudahan sih, tapi jangan terlalu mendesak dari Kemenkes karena kondisi di lapangan itu kan sangat bervariasi. Tapi kita akan selalu berusaha sesuai dengan arahan pimpinan lah, bagaimana agar hal itu bisa terlaksana. Baik, terima kasih Dr. Erna. Memang kendala di Indonesia dengan kondisi geografis yang sangat berbeda-beda itu bisa menjadi masalah besar ya dalam akses terhadap sarana kesehatan. Baik, mungkin mengenai apakah PJB makin bertambah itu nanti bisa dijawab oleh Dr. Rizky mungkin ya. Sekaligus pertanyaan juga untuk Dr. Rizky,
fetal kardiologi USG itu berapa persen keakuratannya dalam mendeteksi penyakit jantung bawaan? Kemudian berapa jumlah dokter anak atau dokter jantung dengan subspesialis terkait di Indonesia yang bisa melakukan fetal kardiologi ini? Mungkin silakan. Dokter Piprim, nanti banyak pertanyaan soal vaksin nih, Dok. Meskipun nggak kaitannya sama PJB kritis, tapi ada banyak yang bertanya soal vaksin. Nanti mungkin terakhir Dokter Piprim bisa membantu ya, nanti saya bacakan. Silakan Dokter Rizky dijawab. Kalau kita kaitkan dengan data dunia tadi menyatakan 1 dari 100 bayi lahir itu PJB. Angka kelahiran itu pasti kan dia naik turun juga. Selama pandemi COVID ini kita ketahui katanya angkanya menurun. Angka kelahiran menurun. Tapi mungkin data itu juga perlu diverifikasi. Jangan-jangan meningkat kan gitu, kita nggak tahu. Jangan-jangan meningkat. Kalau angka kelahiran turun, otomatis memang angka kejadian PJB-nya turun. Kalau angka kelahiran meningkat, tentu angka PJB pasti meningkat juga, karena datanya selalu stagnan di berbagai negara di dunia menyatakan 1 dari 100 bayi lahir itu dengan penyakit jantung bawaan. Indonesia memang belum punya data ya, belum punya data seperti yang dikatakan Ibu Erna tadi, kita belum punya data. Nanti ke depan dengan adanya screening PJB kritis ini juga kita harapkan kita punya data. Ya kan, dengan dilakukan screening PJB kritis oleh bidan, oleh dokter anak nanti melakukan basic echo, maka yang selama ini tidak ketahuan PJB jadi ketahuan, sehingga data itu lebih akurat ke depan. Berapa sebenarnya untuk Indonesia ini angka PJB-nya? Kalau sekarang kita nggak punya data memang. Tapi data dunia mengatakan 1 dari 100 bayi. Jadi dari sekian banyak kelainan bawaan tadi sudah dipaparkan, misalnya tadi hipotiroid, bibir sumbing, apalagi tadi kepala kecil, gastrosisis dan segala macamnya itu. Sebenarnya penyakit jantung bawaan ini yang paling banyak. 1 dari 100 itu termasuk paling banyak. Namun beda dengan yang lain. Ikut aja, Bu Ida. Ya, yang lain itu kan gampang ketahuannya, bibir sumbing langsung ketahuan aja ya. Itu. Nanti kalau apa kan tidak ketahuan ya. Kalau misalnya kalau gastrosisis langsung ketahuan, bibir sumbing langsung ketahuan. Jantung kan perlu pemeriksaan alat. Nah, lalu kita kaitkan lagi tadi dengan pertanyaan ekokardiografi fetal tadi ya. Idealnya itu bisa dikerjakan oleh dokter subspesialis jantung anak atau dokter ahli fetomaternal yang memang sudah terlatih lagi dia untuk mengerjakan itu. Jadi perlu pelatihan khusus lagi. Jadi bisa dikerjakan oleh dokter kandungan, bisa dikerjakan oleh dokter subspesialis jantung anak yang terlatih. Nah, itu yang rajin buat pelatihan memang RSAB Harapan Kita ya, Rumah Sakit Anak Bunda Harapan Kita itu rajin membuat pelatihan ekokardiografi fetal buat para dokter jantung anak dan dokter ahli fetomaternal supaya juga bisa meningkatkan deteksi dini yang lebih cepat lagi untuk mendeteksi penyakit jantung bawaan. Kalau ditanya berapa tingkat keakuratan, sangat akurat. Dengan ekokardiografi fetal itu sangat akurat, tapi dia operator dependen, tergantung ahlinya. Ya kan? Operator dependen itu kalau memang ahlinya memang sudah memang dia paparan bolak-balik dia kerjakan itu ekokardiografi fetal, ya otomatis dia terlatih dan itu akurat hasilnya. Setelah lahir benar, oh iya benar. Bahkan di negara maju itu sudah digunakan untuk apakah ini perlu dilanjutkan atau tidak kelainan kehamilannya. Kalau misalnya kelainan jantung bawaan ini memang sangat berat, yang memang tingkat kematiannya tinggi setelah lahir, itu diberi pilihan sampai itu, diberi pilihan apa mau diterminasi atau memang mau dilanjutkan itu kehamilannya. Tapi di negara kita nggak berlaku itu. Kita semua berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu, mulai dari di dalam kandungan itu sudah punya hak untuk hidup. Apakah dia dengan kelainan atau tidak dengan kelainan itu nggak ada itu di Indonesia, semuanya wajib lahir dengan kondisi, walaupun nanti dia lahir dengan kondisi yang sangat berat, ya itu ya udah risiko yang buat kita juga para dokter harus merawatnya kan gitu. Ya, itu beda di negara-negara lain yang menyatakan ya bisa diterminasi. Oh, udah tahu nih kelainan jantung bawaannya sangat berat nih. Misalnya suatu hipoplastik left heart syndrome yang sangat berat sekali. Misalnya udah masih 18 minggu.
masih memikirkan untuk perlu diterminasi atau tidak. Negara kita belum menganut itu. Kemudian berapa jumlah dokter subspesialis jantung anak di Indonesia? Jadi ahli jantung anak ini bisa dari dokter anak, bisa dari ahli jantung. Jadi kalau di total pun kita punya perhimpunan namanya Perhimpunan Kardiologi Anak Indonesia. Jumlah kita itu tidak sampai 90 orang se-Indonesia. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke. Dan ya masalahnya sama, tidak merata. Sebagian besar itu ya di Jakarta. Ya 70% saya rasa dokter jantung anak itu adanya di Jakarta. Yang macam saya ini jarang, ada di Medan, di Aceh, di Kalimantan, di Sulawesi. Saya rasa sampai sekarang belum ada tuh yang di Papua dan di Maluku. Jadi sebagian besar ada di Jakarta. Mengapa bisa begitu? Ya inilah perlunya pemerataan ke depan. Saya sih berharap mungkin di sini ada para dokter anak di daerah yang mendengarkan pada hari ini. Ada yang mau sekolah dokter jantung anak, saya rekomendasikan deh. Kalau dari Papua atau dari Maluku, sekolah aja langsung saya bilang. Siapa itu dari yang mau sekolah dari NTT, dari NTB, mau sekolah dokter jantung anak? Saya keluarkan rekomendasinya dari UKK Kardiologi supaya sekolah. Saya yakin diterima tuh sama guru kita, Dokter Piprim di FKUI, Dokter Piprim ya. Terima kasih. Langsung diterima. Langsung diterima itu. Kita nggak mau tolak-tolak itu kalau ada yang dari daerah. Terima kasih, itu mungkin jawaban sementara. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Mungkin mengingat waktu, saya sedikit saja ke Dokter Piprim. Meskipun ini banyak yang nanya soal vaksin, mungkin singkat aja ya Dokter Piprim ya tentang vaksinasi COVID besok, efek pada anak dan kesiapan nakes. Mungkin yang dibahas kesiapan dari IDAI mungkin. Singkat aja Dokter Piprim. Ya baik, ini kan besok rencananya kick off ya dari Kemenkes ya terkait vaksinasi COVID ini. Kami sedang membuat juknis yang lebih matang lagi, terutama terkait dengan screening ya, karena ada periksa tekanan darah dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah siap melibatkan UKK terkait, kita akan keluarkan rekomendasi dari kami terkait pelaksanaan vaksinasi COVID, khususnya screeningnya di lapangan seperti apa. Nah, ini kaptennya adalah Kemenkes dan pelaksanaannya kalau saya baca ini seperti vaksinasi pada kakak-kakaknya yang usia 12-17 ya. Jadi dilaksanakan di puskesmas ya, namun bisa juga di sekolah ya. Nanti IDAI siap untuk membantu mendampingi ya, pelaksanaan di lapangan, tapi tentu saja kaptennya ini di Kemenkes, jadi dari para petugas yang dari Dinkes dan seterusnya. Tapi kami siap untuk berkolaborasi untuk mendampingi demi suksesnya acara ini. Dan besok itu kan belum semua ya. Saya lihat ada beberapa kabupaten atau kota yang ditunjuk, khususnya yang cakupan imunisasinya memang sudah tinggi ya. Jadi itu Dokter Endah, informasi sementara. Baik, terima kasih Dokter Piprim. Baik, mengingat waktu yang sudah hampir pukul 3, rencana kita memang acara ini berlangsung sampai pukul 15. Saya akan menutup acara tanya jawab hari ini dan sekaligus akan menutup acara diskusi mengenai screening PJB kritis ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Dr. Erna, Ibu Emi, kemudian Dr. Piprim, Dr. Rizky, Dr. Risma, dan juga saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan media sekalian yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir acara ini. Kami berharap informasi dari acara ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi rekan media, namun juga bagi masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi baru lahir. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa di media briefing IDAI selanjutnya. Terima kasih banyak.